Sisi kesehatannya yang bersangkutan sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Bandung, RSHS Hasan Sadikin. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Nah ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Kalau kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk memberikan bantuan dalam proses pengobatan. Berarti semuanya full ditanggung Pak Gubernur atau? Iya, betul. Kalau kondisi sekarang Bu udah berangsur membaik atau? Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya. Karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, jadi sudah dibentuk tim ya oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi istirahat dulu, kan belum bisa terus operasi begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki. Dibentuk tim khusus berarti untuk penanganan. Jadi ada dokter spesialis bedah, ada bedah plastik, ada mata, ada satu tim, pokoknya semuanya dibentuk oleh tim Hasan Sadikin. Jadi kalau kami diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk membantu dalam proses perawatannya, dan perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena kan operasi pertama nanti pulang dulu, operasi selanjutnya gitu. Jadi itu insya Allah dalam pemantauan Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teteh sehat ya, teteh semangat ya teh. Aku ada titipin sesuatu ya sama bapak ya teh ya. Pokoknya teteh sehat ya. Istighfar ya teteh ya dalam hati, pokoknya semangat. Nanti kalau udah sembuh ketemu aku ya teh ya. Kabar baik. Kalau Yupita Tri Rejeki, korban penyekapan selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek itu, hari ini saya dapat kabar bahwa salah satu klien saya, konglomerat Pak Tahir, bos pemilik Mayapada Group, Bank Mayapada, telah mengirimkan uang 500 juta ke rekening saya untuk sebagai sumbangan dia untuk Adinda Yupita. Ya, tunggu waktunya nanti saya akan serahkan, karena saya masih harus ke Singapura untuk check up. Ini ada gangguan tulang sedikit di belakang karena kebanyakan berdansa. Sampai saya pakai tongkat nih, ya. Ya, inilah kalau kebanyakan bahagia. Walaupun saya jalannya nggak beres sekarang gara-gara kebanyakan berdansa ini, saya tetap ingat Adinda Yupita. Tetap ingat Adinda Yupita, ya. Sabar, tenang. Nanti saya akan datang ke Bandung untuk menyerahkan uang ini, dan aku ya Hotman yang datang pribadi mengunjungimu di Bandung untuk menyerahkan uang ini, dan mungkin masih ada duit dari klien-klien saya yang lain, oke? Kepada Pak Tahir, bos Mayapada, terima kasih. Saya tahu Bapak sangat suka membantu orang, terbuka orangnya, dan sampai hari ini memang Pak Tahir sangat percaya dengan pengacaranya, yaitu Hotman Paris Hutapea. Masalah apapun dia akan telepon saya. Thank you for trusting me for so long. Okay? Yupita, you got 500 million now. 500 million. Maybe more. Just wait.
Klien-klien saya kan para konglo semua. Salam. Ini tongkat gua nih. Tunggu saya dari Singapura ya, saya mau berobat dulu ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang siasat licik Taufik Hidayat sembunyikan aksi penyiksaan di kos. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Hari ini saya udah datang di rumah sakit di Bandung untuk melihat saudara keponakan saya Upita. Kebetulan ini ada kakak saya, ada yang menjadi ibu korban juga. Posisi Upitanya sekarang lagi tidur. Minta doanya ya guys buat semuanya, semoga keponakan saya cepat sembuh, si pelakunya juga bisa segera ditemukan. Dan ini kakak saya sebagai ibu dari korban. Ci, harapan Cici untuk kedepannya gimana? Harapan saya buat anak saya sembuh lagi, apalagi matanya kan nggak bisa lihat lagi. Apalagi kan anak saya masih muda, masih panjang perjalanannya, masih ingin berkarir. Jadi saya mau dukung Minta segalanya dukungan ya gitu, buat dari semuanya, dari pemerintah juga ya, untuk melihat kakak saya ini hanya sekedar bantu-bantu di orang, kerja juga suaminya ya hanya istilahnya hanya kerja di pabrik gitu ya, bukan penghasilan yang besar juga. Ini butuh biaya besar buat kedepannya. Ini harapan untuk pelakunya gimana, Cik? cepat ketangkap lah, kalau ada mah di masa dulu lah sebelum ke bawa polisi teh, biar ngerasain dulu sakitnya anak saya. Iya. Doain ya, semoga pelakunya cepat ditangkap, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, pelaku terduga Taufik, kalau memang kamu laki-laki, kamu punya ibu, kalau seandainya nih, anak dari ibu kamu, adik kamu diperlakukan seperti itu gimana? Kalau kamu emang laki-laki, menyerahkan diri, kamu bertanggung jawab atas perbuatan yang kamu udah buat sama keluarga kami. Gitu aja. Makasih juga udah banyak bantuan-bantuan ya. Ya, makasih. Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki kembali membuka fakta yang lebih mengerikan. Menurut kriminolog Profesor Dr. Adrianus Meliala, perilaku Taufik Hidayat dapat diasumsikan memiliki ciri-ciri psikopatis, di mana kekerasan bukan sekadar ledakan emosi, melainkan bagian dari strategi untuk menguasai korban secara total. Dalam pandangan kriminologi, individu dengan ciri seperti ini cenderung minim empati, pandai memanipulasi, dan menjadikan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan. Diduga, sebelum kekerasan fisik terjadi, korban lebih dulu mengalami isolasi sosial dan tekanan psikologis yang membuatnya bergantung dan sulit melarikan diri. Tujuan akhirnya bukan hanya dominasi, tetapi juga diduga berkaitan dengan penguasaan ekonomi dan aset korban. Karena itu, para ahli menilai kasus ini tidak boleh dilihat hanya sebagai penganiayaan biasa, melainkan sebagai kejahatan yang melibatkan manipulasi, eksploitasi, dan kekerasan yang dilakukan secara sistematis. Publik kini mendesak agar penyidik tidak hanya mengusut muka fisik korban, tetapi juga menelusuri dampak psikologis dan aliran aset yang diduga terkait selama masa penyekapan. Karena kejahatan yang paling berbahaya seringkali bukan yang dilakukan dengan amarah, melainkan yang dilakukan dengan tinggi dan penuh perhitungan. Pelaku penyiksaan terhadap perempuan berinisial YTR, Taufik Hidayat memiliki berbagai cara untuk menyembunyikan aksi penyiksaannya di kamar kos selama hampir 3 tahun. Menurut istri penjaga kos, yaitu Mulyati, pintu kamar kos yang ditempati Taufik Hidayat dan YTR selalu tertutup rapat. Diakui Mulyati, warga beberapa kali mendengar suara benturan keras yang belakangan diduga berkaitan dengan penyiksaan yang dialami korban di kamar kos yang terletak di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilonyi, Kabupaten Bandung. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perempuan berinisial YTR tersebut sedang mengalami kekerasan berat di dalam kamar kos yang dihuni bersama Taufik Hidayat.
Di mata warga sekitar, kamar kos itu justru terlihat sepi. Korban nyaris tidak pernah terlihat keluar, sementara Taufik lebih sering beraktivitas seorang diri. Istri penjaga kos Mulyati mengatakan selama berbulan-bulan tinggal di lokasi tersebut, korban hampir tidak pernah terlihat berinteraksi dengan penghuni lain. Menurut Mulyati, Taufik selama ini selalu memiliki penjelasan ketika ditanya mengenai kondisi perempuan yang tinggal bersamanya. Ia mengaku korban mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan operasi mata. Meski tidak pernah mendengar jeritan atau permintaan tolong dari dalam kamar, Mulyati mengaku ada satu hal yang sering membuatnya bertanya-tanya, yakni suara benturan keras yang berulang kali terdengar dari balik tembok kamar kos tersebut. Suara itu bahkan beberapa kali membuat penghuni dan penjaga kos penasaran. Namun setiap kali ditanya, Taufik selalu memberikan jawaban yang membuat situasi terlihat normal. Menurutnya, Taufik juga dikenal memiliki temperamen yang mudah meledak. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menunjukkan perilaku agresif kepada orang-orang di sekitarnya. Momen terakhir yang paling diingat Mulyati adalah ketika korban dibawa ke rumah sakit pada awal Juni lalu. Saat itu kondisi korban sudah sangat memprihatinkan hingga harus dipapah keluar kamar.